lagi sama Teh Siti di Dimensi Tiga Mata. Nah, kali ini Teh Siti sedang berada di salah satu pabrik gula ya, Gempo namanya, pabrik gula Gempo. Dan ini tuh tempatnya zaman era penjajahan Belanda aja sudah berdiri nih teman-teman. Kerasa banget aura-aura di sini tuh sudah aur-auran ya. Karena Teh Siti harus semangat di Cirebon ini, kita gaskui berbagai tempat di sana. Oke, cekidot. Nah, di sini tuh ada 3 bangunan yang memang berdiri di sini ya. Salah satunya itu ada masjidnya, ada yang berdiri di belakang aku ini adalah kantor besaran, dan sebelah sana itu adalah tempat pabriknya tersebut, teman-teman. Jadi kita akan telusuk ke dalam, ke daerah perkantoran besaran ini. Ada apa aja di sana? Ikutin terus Teh Siti. Come on, cekidot. Sahabat Dimensi Tiga Mata, kalian sudah tahu bukan dengan sosok sahabat Teh Siti, Ken. Dia ikut ke sini dan ikut menjelajahi tempat di sini. Dia juga pengen kenalan tuh Mbak sama Mbak. Ya. Dia adalah sosok anak hantu Belanda yang baik. Nanti dia akan komunikasi. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Ini kan dulunya ada tempat penjajah kolonial Belanda nih dulu di zamannya. Pasti dia akan kenal sama orang-orang atau leluhur-leluhurnya lah yang ada di sini gitu. Oke, Ken? Selamat malam. Selamat malam. Aku Ken. Kamu? Ya, aku Ken. Ini tempat seperti tempat nenek moyang Ken. Banyak sekali orang Belanda di sini. Ini bekas apa, Abi? Pabrik gula. Ya. Pabrik gula. Oh, Ken rasa di belakang itu ada seperti momi-momi Belanda. Seperti ada tentara-tentara dulu, bukan tentara, bukan perang, tetapi pekerja-pekerja dari bangsa Holland atau Belanda. Dia bekerja di sini, membangun ini. Kan lihat tadi di sebelah sini ada tinggi besar yang jaga orang Belanda. Ada siapa lagi kan di sini? Kan rasa di sini juga banyak sosok-sosok yang lumayan agak jahil, tetapi ada juga sosok kakek-kakek, wali-wali zaman dulu yang memang menjaga tanah leluhur ini juga ada. Di sini tante menjaga di sebelah sana, tetapi ada siapa kan? Ada sosok seperti ular. Dia tinggi seperti Menara uap. Ya, dia tinggal seperti di sana. Ya. Kepalanya Matuk. berdiri Ya. seperti ini. Dia jaga tempat ini, depan sana. Tapi kalau di sini ini seperti keluarga Ken, orang-orang Belanda. Ya. Mereka baik-baik, tidak jahat. Ya. Kemana Om Santi? Apa? Om Santi kemana? Om Santi? Situ.
Om Senti. Halo Om Senti. Yang mana Om Sensi? Halo. Om Senti Cica Aca. Iya. Oh, Cica Aca mungkin sedang jalan-jalan. Iya. Oh, Ken nanti akan jalan ke dalam. Ken mau cerita-cerita. Boleh? Ada sosok cantik noni momi tetapi dia belum menikah. Dia sangat cantik, memakai dress berwarna putih. Dia rambutnya ikal dan manis sekali. Dia sering jalan-jalan di lingkungan tengah itu rumah. Ken suka di sini tetapi tidak mau ke arah sana. Ya, nanti Ken kesini ya. Ya, Kita temui teman-teman Ken ya, saudara-saudara Ken ya. ya, Ya. Ken senang. Di sana beda, panas. Ya. Ken tidak mau ke sana, tidak suka. Mereka hitam-hitam. Ken Ya. takut. Tidak ada Om Renji, tidak ada. Iya. Di sini juga ada. Tidak ada. Ya. Oke, Ken kita jalan-jalan nanti kan, Ya. Tante? Oke. Tante, Kita bersama-sama masuk ke saudara-saudara Oke. Ken di belakang ya. oke, Tante jangan takut kan? Ya, enggak. Ya. Kita sama. Ya, Saudara. Ken orang baik, tidak Iya. mungkin jahat. Walaupun Ken hantu, tapi Ken punya perasaan, tidak Iya. mungkin jahat. Manusia kan? Iya. Oke, Oke. Tante kita akan jalan-jalan ketemu Ken. keluargaku di sana. Iya. Dadah, Tante. Dadah Ken, terima kasih. Iya. Oke teman-teman, itu dia si Ken teman aku dan dia tuh ngelihat di sini tuh kayak ada keluarganya karena mungkin ada silsilah sama kayak keturunan Belanda gitu. Satu marga, iya. Jadi bapak di sini tuh memang kalau dia ada orang Belanda tuh suka ikut. Dia tuh kan ketemunya tuh di daerah Bandung tuh tempatnya orang Belanda dulu. Iya. Jadi dia kalau ekspor ke tempat-tempat yang ada patilasannya bekas bangunan Belanda tuh dia pasti tahu di sini. Cuman dia nggak mau kalau ke tempat yang memang dikuasainya oleh jin ataupun memang haura Beda ya. yang jahat, dia tidak mau. Oke teman-teman, kita nanti akan telusuk ke dalam. Kita akan silaturahmi sama sosok noni Belanda yang suka berdiri di depan jendela pas kamar kedua. Apakah ada di sana kamar kedua? Kita lihat. Nah teman-teman, saya akan masuk ke dalam ditemani oleh salah satu bapak kuncen di sini, yaitu Pak Haji Johan. Pak Haji. Ya, Mbak. Ya Pak, minta bimbingannya untuk menuju ke dalam juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ruangan satu ya? Hati-hati banget ini teman-teman karena kayu-kayunya. Ini ruangan kantornya. Kantor ya? Ya, maksudnya ruangan pimpinan di sini. Di sini. Ayo teman-teman. Halo, assalamualaikum. Aku merasa ada sosok yang merhatiin. Itu berada di pojokan sebelah ujung ini nih teman-teman. Sosoknya seperti bukan noni Belanda, tapi seperti orang Indonesia ke Cina-Cinaan, apa ya itu ya? Kayak turunan Belanda bukan, tapi dia tuh sosoknya berdiri aja di sini. Mungkin pimpinan dulu setelah pengalihan antara dari Belanda ke Indonesia sepertinya. Hawa wangi. Sampurasun. Assalamualaikum. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Kita mau bertemu, ngobrol dan menceritakan
situasi di tempat di sini, biar saya bisa enak memanggilnya. Oh, yang jaga itu berarti panglima. Oh iya, yang jaga dalam jaga apa ini? Kosong. Anda memang mendiami di sini. Oh, kalau biasa di Anda, kalau penampakan bisa menampakkan ke manusia itu, wujud Anda seperti apa? Perempuan yang cantik itu. Oh, Anda di sebelah mana diamnya? Oh, yang Anda itu mirip Chinese gitu, bukan? Oh iya, salam ya. Ada yang bisa diceritakan sama saya bilangnya apa? Nyai, Nyimas, Nyai. Nah, Anda biasa dulu dipanggil Nyai apa? Terkenal di warga sini. Tidak usah tahu. Iya, tertarik dalam tarikan apa nih, Nyai? Tidak bisa tahu perasaan saya. Iya. Anda sudah menyampaikan perasaan Anda kepada wujud ini. Ya, nanti kita akan coba bantu doain ya, biar perasaan itu hilang ya. Apa coba yang mau Anda rasain, yang Anda ceritain, kenapa Anda diam di sini? Oh, waktu zaman lama ya, udah lama berarti Anda. Setelah ini kosong. Oh iya, maafkan saya mewakili manusia yang kurang mengenal Tuhannya ya. Saya meminta maaf sebagai manusia. Oh, Anda asli dari Cirebon berarti ya? Anda udah menikah dulu atau masih gadis? Masih. Maaf, saya boleh tanya nggak nih? Ini Pak Haji yang ada di sini ya? Ya. Ya. Sri, udah nggak usah sedih. Ya, udah, nggak usah sedih. Udah pulang aja. Balik lagi. Udah ya. Kita Ya. doain ya. Ya, udah, nggak usah sedih, udah sedih. Udah, sok. Makasih ya Mbak Sri. Udah, pulang. Ya. Ngomong mas nanti. Sedikit dah. Ya udah, cut dulu ya. Pengen ngobrol lagi sama Bang. Itu sosok perempuan memang pernah ada yang membunuh, Pak? Banyak, tapi diantaranya itu si Sri itu dia itu pendatang sih, sebenarnya kejadiannya bukan di sini. Dia itu di kereta api, dia pernah ngomong itu, cuma dia diajak di sini diselamatkan, dan dia baik sama kita. Iya. Tetap. Jadi memang kayak ke Bapak juga udah kenal ya, karena mungkin makanya kenapa dia mau masuk ke situ itu karena ada sosok Bapak ya, yang memang dia tuh udah kenal gitu. Ya. Kalau ke orang lain mungkin dia akan nggak akan seperti yang tadi, mungkin akan karena dia dendam ya Pak ya. Ya. Jadi ada rasa sakit hati yang memang kata saya juga nggak semua yang terjadi di sini tuh memang murni kejadian. Kadang ada pendatang juga ya Pak. Betul. Ada yang sama Bapak diselamatin atau ya udahlah daripada kemana-mana. Dia minta kepada saya sih pengen nyariin jasadnya, cuma ya kita nggak tahu. Iya. Jasadnya dia di mana, terus keberadaannya di mana. Karena emang dia juga udah lama. Udah lama sih. Oke lah teman-teman. Tadi ke distriknya tuh sebenarnya bukan sosok beliau, karena sosok laki-laki yang seperti Chinese itu tuh Pak. Mungkin dulu pembantu di sini. Oh, pembantu di sini. Pak, Cuman kalau sekarang bahasanya seperti kayak office boy lah. office boy, jadi ajudan atau pembersih Ya, apa ya mungkin gitu, gitu, pelayan lah pelayan. gitu. Tapi yang tadi malah ketarik dan lebih kuat masuk malah sosok perempuan yang dia nggak mau nyebutin nama, tapi Bapak udah langsung ke distrik aja bahwa itu adalah sosok beliau, dan dia tuh nangis ketika Bapak tuh menyebutkan nama beliau. Tadi kita tak panggil sih dari sana. Saya suruh ikut ke sini. Oke teman-teman,
kita Ayo kita lihat jalan-jalan ruangan yang lain. lainnya Pak ya. Yang tadi disampaikan Mbak Kiki bahwa Ada sesuatu Iya, bilang ya. Pak, ruangan kedua. ya, Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Oh, dingin ya Pak. Oh, hawanya malah dingin ya. Oke, itu kamar mandi ya Pak ya. Jadi beliau itu sering berdiri di di ini di dia sering Iya. berdiri di sini. nah iya betul kayak nunggu gitu ya Pak ya. Cok, sekarang penjelasannya Mbak Kiki gimana? Lewat neken atau gimana gitu? Penglihatannya gimana di Si sini? Ken ya Ya. katanya. Namanya? Ken. Ken. Teman aku. Ya, sok mulai. Assalamualaikum. Wow, mantap banget ini. Selamat malam. Selamat malam. Salam kenal ya dari kami. Salam kenal. Ini dengan nyonya yang usianya apa udah yang cantik itu yang kata Ken bilang. Saya sudah menjadi seorang ibu. Oh. Berarti Anda yang cantik itu ya? Seorang perempuan, woman tentu beautiful. Yes. Saya sering tinggal di sini Sering duduk di sini. aja. Iya. Jangan dekat. Ya. Dan nggak baik ya kalau perempuan sama laki-laki mendekat, nggak baik ya. Harus ada jarak. Ini dengan Miss siapa? Saya, Ana. Miss Ana. Ya. Salam kenal ya. Saya Gede Kencana dari kota Bandung. Temennya Ken. Jawa Barat. Iya. Miss Ana, apa yang mau Miss Ana sampaikan ketika melihat kita kesini nih? Tidak, Tidak. tidak banyak yang saya mau sampaikan. Cuma saya seperti tergerak hati saya untuk menyampaikan bahwa sesama makhluk Tuhan hendaklah kita menjaga adab dan perilaku yang baik. Iya, betul. Jangan karena manusia dinilai lebih sempurna, dia bisa lebih seenaknya pada makhluk yang tidak terlihat. Ya. Kami juga di sini menjaga seperti dahulu sebelum kalian hidup di dunia ini. Jadi Miss Diana ya, Miss Ana. Miss Ana ini asli keturunan dari yang ngebangun ini. Ya, kakek dulu yang Bangun. membangun dan melestarikan tempat ini. Iya, untuk membuat Jauh sebelum ini menjadi suatu pabrik gula. Kakek sudah di sini ya. Ya. Berarti keluarga Anda mengenal keluarga Ken ya. Sepertinya ya. Saya seperti ada ikatan rasa ketika anak ini hadir ke sini dan saya lihat sosok laki-laki Ken itu berdiri di sana. Tampan ya dia ya. Dia anak baik. Anak baik, betul sekali. Ibu Anda sekarang Momi di mana kalau boleh tahu? Kenapa Anda mencari Momi Anda? Momi, saya tidak mencari Momi. Memang saya tinggal di sini. Oh. Mereka sudah kembali ke jalan mereka. Mereka pulang ke tanah mereka, tetapi saya tertahan di sini. Oh, apa yang membuat Miss Ana. Miss Ana tertahan di sini? Boleh kalau boleh tahu? Saya rela menjadi korban dari persekutuan keluarga saya. Benar. Makasih. Biarkan mereka hidup Bahagia. bahagia di dalam dunia,
Sedangkan biarkan saya menjadi tuba dan jaga tempat ini. Ternyata kalau Miss Ana boleh minta izin, Miss Ana bisa keluar dari sini. Jangan dekat. Ya enggak, aku diam dari sini. Nah, tapi hati kamu mendekat pada saya. Apa yang membuat mendekat? Rasa apa itu yang mendekati Anda? Kasih sayang. Betul. Apakah Anda yakin, Miss, ketika Anda meminta kepada Tuhan biar kembali lagi ke jalan yang Miss mau? Saya tahu. Yakin? Saya yakin. Iya. Tapi ada satu yang memang tidak bisa untuk saya keluar dari sini. Saya harus menanggung karma-karma korban-korban terdahulu akibat. Ya, paham. Kalian mau tahu? Iya. Paham. Bolehkah saya memberi kasih kepada Miss Ana? Tentu. Kalian boleh doakan saya. Bolehkah Miss Ana pegang dada kiri saya? Tidak. Nggak apa-apa. Pegangnya secara rasa yang satu. Saya Bukan fisik yang bahkan menjadikan dosa ya. Ini wujud istri saya. Sedangkan Anda di dalamnya. Jangan pakai wujud Anda, tapi pakai wujud istri saya. ingin berkomunikasi saja bersama istri. Boleh. Boleh. Saya izin pegang wujud istri saya ya. Tentu. Permisi ya. Silahkan berkomunikasi. Oke, Miss Ana. Sudah saya izinkan Iya. keluar dari tubuh ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Miss Ana ini namanya dia. Coba. Itu tuh sebenarnya salah satu keluarga dari zaman dulu penjajahan, bukan penjajah, jadi yang ngebangun ini. Tapi betul, coba Pak di sini Pak. Ya. Aduh, aku nggak tahu. Jadi gini, Teh Siti-nya itu kan namanya Ana. Ana itu identik dengan orang kita ya, Indonesia. Cuma saya penasaran dengan nama Belandanya. Nama Belanda. Karena pada waktu Elang yang dari Cirebon itu komunikasi, dia menyampaikan dengan bahasa Belandanya. Begitupun dengan ada suatu namanya Padepokan, juga pernah hadir di sini komunikasi, yaitu namanya itu. Bahkan saya komunikasi bahwa menyebutkan nama dia Mrs. Name namanya ini, saya bilang gitu ya. Dia jawab betul. Bahkan dia kenal saya kan gitu. Jadi istilahnya dan dia menceritakan di sini. Maksudnya saya tadi penasaran pengen Namanya sama atau enggak? gitu. Coba Sama teteh secara batin. Coba dipanggil lagi gitu. Nggak dipanggil, secara batin aja. Secara batin. Namanya Mrs. Patrick. Karena dia itu kembar, dia kembar. Betul Pak. Dan dia tuh dua bersaudara, tetapi yang jadi korban keluarganya tuh Betul. dia. Jadi mohon maaf nih. Ini cerita-cerita religi yang benar-benar jauh ya. Jauh. Artinya sebelum kita ada, saya juga sudah menduga mungkin ada perjanjian khusus antara orang Belanda dengan Iya. pada Selatan. Iya. Jadi makanya kenapa dia ini dia menceritakan bahwa di sini ini taman saya, tempat bermain saya dulu. Nah, dari kecil saya karena bapak saya di sini. Nah itu bapaknya namanya Mr. Jensen, apa kakeknya atau bapaknya nggak tahu. Tapi pada waktu itu dia menyampaikan menitipkan kepada saya, Haji titip anak turunan saya jangan ditakalin, saya jaga, insya Allah saya jaga. Dan alhamdulillah barokah dari ini kita juga masih dipercaya jaga di pabrik gula ini, walaupun istilahnya kencaran, sedangkan orang-orang yang nggak senang. Nah, begitu. Itu Yang mungkin tadi Miss Ana sama Miss Patrick itu apa bedanya gimana? Dia tuh masuk ke saya, terus dia tuh berbicara bahasa Belanda, sedangkan saya tidak bisa untuk
berbicara bahasa Belanda. Makanya saya tuh ada seperti komunikasi, kalau ini apa ya namanya, kayak tawar menawar gitu. Kamu boleh pinjam raga saya, tapi kamu bicara sesuai yang kamu sampaikan ke hati saya, biar saya sampaikan lewat bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan apa namanya? Oke teman-teman, di penghujung eksplorasi malam ini adalah satu sesepuh di sini. Beliau ada sosok nenek-nenek yang tadi dari pertama saya masuk ke sini beliau sudah sangat menyambut Pak, dan beliau tahu bahwa memang yang menjaga atau yang mengesahkan kalau misalkan banyak tamu itu ke Pak Haji ini. Makanya begitu pas Teh Siti mau komunikasiin, beliau ini, ya saya masuk ke sosok kamu bisa katanya. Coba kita akan, siapa sih sosok atau karuhun nenek atau yang ada di sini itu yang biasa kelihatan dan komunikasi sama bapak. Assalamualaikum. Nih, punten. Ini teman-teman haji ada silaturahmi di sini. Iya, pengen ngeksplor biasa. Oh, nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Ora dalam sing jahat-jahat ini ngatine. Nggih. Wis cilakai orang yang kemarin di sana tuh. Sing ngatine tuh kurang sopan. Bagus. Nggih. Datang ke sini tuh bawa hati yang bersih. Iya. Niki rencang-rencangnya kulo aman sedanten. Nih aman. Sedulur dudunan. Wis iki awake bisa masuk cangkang. Ya, nggih. Niki nyirintik di sana. Nggih, nyirintik. Situ hadiah kulo asasingan dan paling raso. Nggih. Ini kabeh jajane dibangun kulo setiap dia. Nggih, ngerti. Menjaga tempat. Nggih. Apa nih silsilah leluhurmu di sini? Makanya orang kuat, orang jaga. Komunikasi orang Jawa, orang kue, keturunan kue orang bisa. Nggih. Matur suwun nih. Ini percanten sareng keturunan kulo, kakek nenek kulo. Yang pentingnya kulo tuh lihat mata batinnya seketua hati. Nggih. Orang Nggih. yang pentingnya hati. Nggih. Hati ini bersih. Bahasa Indonesia aja nenek. Bahasa Indonesia. Iya. Transfer dulu. Bahagia. Opor bahagia orang udang. Atau. Senang. Senang kowe. Kesini nih jalan-jalan orang pulang. Jahat. Nggih. Wong di sono sing ngeliatin wae
pada daerah aku ning atene bersima. Ning saya mah ing iji atene rusak. Aduh ing awake jago ning saha makhluk di sini orang. Cilaka. Guys, terus kene jangan. Allah baik dan rezeki. Asal kulo ikhlas. Nonton di jalan manusia ngapoekeun. Ing puyeng otak bang lurusin. Itu amanah leluhur kowe. Zamane waktu ini belum. Iya. Kowe pamit. Nggih, nih matur suwun nggih. Nggih ngapunten bilih wonten kesawonan kula rencang kedanten ngerti lan liyan-liyane. Nggih, matur suwun pangapunten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan Pak, belakangnya Pak, tahan Pak. Jadi gimana tuh Pak pesan dari nenek yang memang udah sesepuh banget di sini tuh kepada konten-konten Ya, yang udah jadi beliau itu namanya terkenal untuk warga sini, Kecamatan Palimanan ya, khususnya ini wilayah sini kita itu namanya Nyai Rintik atau Nyai Berintik itu tuh. Itu sesepuh sebelum pabrik ini ya. Sebelum pabrik ini berdiri, sebelum Belanda datang sini, beliau itu udah ada di sini. Nah, itu karena kaitannya dengan Palimanan. Kan itu. Karena Palimanan istilahnya keluarga kita, leluhurnya turunannya beliau tahu, keturunan saya gitu beliau tahu. Makanya alhamdulillah kami sini. Pesannya beliau istilahnya siapapun boleh main ke sini, datang ke sini, tapi dengan hati yang baik, dengan hati yang istilahnya benar-benar tidak ada niatan apa-apa. Loh, pengen tahu. Nah, kita di sini itu tugasnya untuk memberikan pengarahan, meluruskan. Misalkan kalau ada orang yang pengen berbuat ini, kita luruskan. Loh, kalau perbuatan ini salah, kalau kepengen ini salah, jadi tolong. Kalau mau dinasihatin mangga, kalau nggak mau ya sudah lebih baik pulang lagi. Buat siapa aja istilahnya, karena takutnya membahayakan yang bersangkutan. Gitu, Pernah terjadi apa Pak dengan misalkan ada aja kan manusia yang bandel jadi gitu. iya jadi ini apa namanya, ada suatu konten misalnya memaksakan, saya udah ingatin jangan itu tuh pas itu si anak itu dipaksa karena pengen piu yang istilahnya besar gitu hanya tuh. karena dengan piu ya piu yang Pak. pengen besar karena permintaan dari penonton pengen piu besar itu dia mau menyanggup, padahal anak itu nangis nggak mau sudah saya mati aja kalau gitu, sampai bilang begitu. Saya bilang udah jangan nih kalau anak udah itu, tapi mereka maksa, ya sudah saya lepas, bukan tanggung jawab saya, tapi tetap ujungnya kita lagi yang nangani. Sampai hilang 1 jam baru ketemu. Kayak masuk dunia mereka. Iya mereka emang hilang, dia panggil sama dunia itu, ditawan, diambil gitu. Kita alhamdulillah masih dipercaya di sini sehingga anak itu bisa kembali. Nah, begitupun dengan yang lain. Saya bilang gitu karena saya pertama awal itu nggak tahu bahwa mereka itu dengan ada bahasa namanya barbar ataupun istilahnya ya action yang begitu ekstrim betul. Nah, terbesiklah hati saya itu, oh ini sombong ini orang. Saya pengen coba gitu. Nyatanya alhamdulillah sampai muntah darah, sampai ini segala macam. Loh, bahkan sampai alhamdulillah artis yang namanya adalah saya katakan artis tahun ini sampai ke sini gitu sama Al Ustad Jeki Mirja dengan rombongannya ke sini karena penasaran. Beliau itu menyaksikan kejadiannya, menyaksikan sendiri. Pas dia nonton, dia menyaksikan turun ke sini ya Pak. Turun. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, penelusuran kita di pabrik gula Gempol ini sudah berakhir. Saya berterima kasih sekali kepada sesepuhnya, kepada Pak Haji Johan yang sudah mengantar, memperjelas dan memberikan nasihat kepada siapapun yang mau ke sini untuk memberikan hati yang baik dan perilaku yang baik. Agar apa? Agar itu menjaga keselamatan kita juga ya Pak ya. Untuk itu akhir kata saya Siti Dimensi Tiga Mata dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.